Video pembelajaran tematik kelas 3 tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmaya Aulia dengan NIM 2186206015 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jian Rahmawati, NIM 2186206068 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Imas Lestari dengan NIM 2186206043 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya John Ariel Kue dengan nomor NIM 2186206075. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Bapak absen dulu ya. Mas Lestari. Saya, Pak. Hikmaya Aulia. Saya, Pak. Jian Rahmawati. Saya, Pak. Baik, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu setelah mendengarkan lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding yang dinyanyikan guru, peserta didik dapat membandingkan bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati teks syair Cicak-Cicak di Dinding melalui poin yang disajikan, peserta didik dapat membuat pola irama dengan sederhana. Yang ketiga, setelah mengamati gambar beberapa hewan melalui poin-poin yang disajikan, peserta didik dapat menuliskan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi guru dan peserta didik dalam pelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang terakhir, setelah mengamati gambar pasangan nama dan lambang, bilangan melalui poin yang disajikan, peserta didik dapat menuliskan secara urutan bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Baik, sekarang kita akan membahas materi pada pembelajaran pertama yang memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4, yaitu menemukan kata-kata baru dari teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, nanti kita dapat menemukan kata-kata baru dari teks yang akan kita semua baca. Yang kedua, setiap kali membaca teks, kita akan memberikan tanda pada kata-kata baru yang belum anak-anak ketahui. Baik, di sini Ibu memiliki satu tanaman yang nantinya akan kita amati berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, yang pertama, bergerak. Di dalam tumbuhan ini, mana saja bagian tumbuhan yang bergerak? Siapa yang mau jawab? Nah, benar banget. Yakni daun, batang, dan akar. Nah, tumbuhan juga bisa bernafas loh. Ada yang tahu nggak bernafasnya tumbuhan dengan cara apa? Benar sekali, dengan cara di dalam daun ini ada bagian yang namanya stomata. Fungsi stomata ialah untuk bernafas tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa. Di antaranya yaitu yang pertama, oksigen, yang kedua, karbon dioksida, yang ketiga, uap air, dan yang terakhir, tetesan air. Yang keempat, tumbuhan juga memerlukan makan dan minum untuk proses perkembangbiakan agar tumbuhan ini cepat tumbuh. Nah, caranya tumbuhan mencari minum dengan cara menyerap zat hara atau air di dalam tanah. Yang kelima yaitu peka terhadap rangsangan. Tumbuhan juga peka terhadap rangsangan
malu jika daunnya disentuh, maka daunnya secara tidak langsung akan menyusut. Dan yang terakhir, berkembang biak. Nah, tumbuhan di sini memiliki dua cara berkembang biak. Yang pertama yaitu generatif. Apa itu generatif? Generatif merupakan proses perkembangbiakan melalui proses kawin. Yang kedua yaitu vegetatif. Apa itu vegetatif? Vegetatif ialah proses perkembangbiakan tanpa melalui proses kawin. Nah, sekarang kita akan membaca contoh teks ciri-ciri makhluk hidup bersama-sama. Ayo dimulai ya anak-anak. 1, 2, 3. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Dan tak lupa juga tumbuhan dapat bergerak melalui daun, akar, batang, seperti beberapa tumbuhan menggerakkan daun untuk tumbuh ke arah sumber cahaya, atau tumbuhan putri malu yang akan bergerak bila mendapat sentuhan. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Nah, di sini ibu menyediakan gambar apa? Hayo, ada yang tahu nggak? Pohon. Oh, pohon. Sayang sekali. Di sini ibu menyediakan gambar dari putri malu. Putri malu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi dengan muatan mata pelajaran SPDP dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Bunyi panjang dan pendek pada lagu. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Contohnya ini, ibu akan mengetuk botol dan akan menghasilkan bunyi. Yang kedua, ada bunyi yang terdengar panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Yang ketiga, bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, dengan sebuah pola irama, kita dapat menyanyikan sebuah lagu. Bagaimana ya caranya? Langsung aja kita nyanyi bareng-bareng yuk dengan judul Cicak-cicak di Dinding. Kita nyanyi sama-sama yuk.
yang terdapat di dalam kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Jadi kalian pernah gak sih pergi ke tamasya? Pernah? Belum pernah? Jadi seperti contohnya, banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari adalah 1.240 orang. Maka penulisannya adalah 1.250. Selanjutnya, kita akan belajar membaca 4 bilangan angka. Seperti contoh di atas. Kita baca bersama-sama yuk. Yang pertama adalah 1.112. Lalu selanjutnya 2.059. Nah, pintar sekali anak-anak. Maaf ya, tadi ibu salah baca. Ternyata yang benar berapa? 2.056. Pintar ya anak-anak. Oke, selanjutnya adalah 3.389. Lalu selanjutnya adalah 4.211. Dan selanjutnya 4.980. Lalu 5.231. Lalu 7.257. Lalu yang terakhir ayo sama-sama yuk. Berapa? 9.999. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari apa aja tentang bilangan 4 angka. Selanjutnya Bu Guru akan kasih soal. Nah, anak-anak kerjakan di kertas ini ya. Dikerjakan di sini ya anak-anak. Ya Bu. Jangan contoh-contohan, soalnya ada di papan tulis. Selamat mengerjakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang ingat nggak? Kali ini kita mempelajari apa? Nyanyi. Ya, benar. Yang pertama baca, yang kedua nyanyi, dan yang ketiga apa, anak-anak? Lambang bilangan. Nah, benar. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, makan dan minum. Yang kelima, peka terhadap rangsangan. Dan yang keenam, berkembang biak. Untuk menyanyikan sebuah lagu, kita membutuhkan pola irama, yaitu panjang dan pendek. Selanjutnya yaitu membaca lambang bilangan. Yang pertama 4, 3, 5, 0 dibaca 4.350. Dan yang kedua 2, 5, 6, 2 dibaca 2.562. Dan yang terakhir 1, 3, 5, 0 dibaca 1.350. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.